Assalamualaikum. Di sini saya ingin mencoba untuk menyampaikan materi tentang hidrolisis dan sistem buffer ya. Kita tahu tentang hidrolisis dan sistem buffer. Hidrolisis berasal dari kata hidro, yaitu air ya, dan lisis berarti penguraian ya. Kemudian hidrolisis garam, yakni penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan asam dan basanya kembali. Hidrolisis senyawa garam. Jadi hidrolisis di sini adalah reaksi antara garam dengan air. Air ini tepatnya kation atau anion garam ya, menghasilkan asam lemah dan atau basa lemah dalam bentuk molekul ya, bukan ion. Ini ada contoh 3 reaksi. Reaksi yang pertama yaitu NH4Cl, amonium klorida bereaksi dengan air ya, menghasilkan NH4OH yang merupakan basa lemah. Di sini kan molekul ya, molekul dan ion H dan ion klorin Cl. Ini merupakan dari HCl ya. Yang mana reaksi sebenarnya yakni ion NH4 bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4OH plus ion H ya. Jadi di sini ini kan merupakan asam kuat ya. HCl itu merupakan asam kuat. Dan ini basa lemah merupakan molekul. Kemudian reaksi yang kedua yakni NaCN bereaksi dengan H2O menghasilkan ion natrium dan ion hidroksida OH ya. Ini dari OH natrium hidroksida yang merupakan basa kuat ya, plus HCN yang merupakan basa lemah. Jadi reaksi sebenarnya ion CN dengan H2O menghasilkan HCN dan ion OH. Ini juga ya merupakan molekul kan. Kemudian reaksi yang ketiga, KNO3 bereaksi dengan air menghasilkan ion K dan ion OH. Ini kan merupakan basa kuat ya. Kemudian ion NaNO3 plus ion H ya. Ini merupakan bukan reaksi hidrolisis ya. Ini juga basa kuat ya, asam kuat. Baik, kita lanjutkan ya. Proses hidrolisis. Jadi pada reaksi satu tadi ya, di dalam air terjadi ionisasi garam ya, dari NH4Cl itu jadi ionisasi, terionisasi menjadi ion NH4 dan ion Cl- ya, dan H2O menjadi ion OH dan ion H di sini ya. Kemudian NH4 dan NOH dan ion OH dapat bereaksi, yakni ion NH4 plus OH menjadi NH4OH yang merupakan basa lemah ya. Sedangkan ion Cl dan ion H tidak bereaksi menjadi HCl karena apa? Ini tidak bereaksi karena HCl merupakan asam kuat ya, yang akan terurai menjadi ion H dan ion Cl ya. Itu pada reaksi yang pertama. Kemudian pada reaksi yang kedua tadi ya, seperti halnya pada reaksi yang pertama, terbentuk HCN ya, yang merupakan asam lemah, tapi tidak terbentuk NOH ya, yang mana NOH ini basa kuat karena akan terurai menjadi ya ion Na dan ion OH ya.
Kemudian pada reaksi yang ketiga, ion K dan ion OH tidak bereaksi ya menjadi KOH ya, dan ion O3 ini dan ion H tidak bereaksi menjadi HNO3 karena keduanya merupakan ini basa kuat ya dan asam kuat. Sehingga akan terubah menjadi ionnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Jenis hidrolisis ya. Dari ketiga contoh reaksi sebelumnya ya, yang dapat bereaksi dengan air yang mengalami hidrolisis adalah ion-ion yang baik yang berupa kation maupun anion ya, yang lemah dari senyawa garam. Kemudian di sini kita mengenal jenis hidrolisis garam ya. Yang pertama adalah hidrolisis sebagian. Apabila yang bereaksi dengan air hanya kation atau anion dari garam ya. Hidrolisis ini terjadi pada garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Misal ini NH4Br bereaksi dengan air menjadi NH4OH plus HBr ya. Kemudian FeSO4 bereaksi dengan air menjadi FeOH plus HSO4 ya. Atau garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Kalau Na2S bereaksi dengan air menjadi NaOH dan HS ya. Kemudian kalau KNO3 bereaksi dengan air menjadi KOH plus HNO2. Baik, di sini yang merupakan asam kuat itu adalah ini ya, HBr, SO4, dan yang merupakan basa kuat ya, ini juga ini basa kuat ya, ini juga KOH merupakan basa kuat ya. Kemudian mana yang lemah ya, basa lemah. Nah, ini basa lemah dan asam kuat. Kemudian ini basa lemah dan asam kuat. Ini akan terjadi hidrolisis sebagian, atau dari basa kuat ya, ini basa kuat dengan asam lemah, dan ini basa kuat dengan asam lemah ya. Kemudian yang kedua, hidrolisis total atau sempurna. Ini apabila yang bereaksi dengan air adalah kation dan anion dari garam tersebut ya. Hidrolisis sempurna terjadi pada senyawa garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah, yang mana misalnya ini ada NH4F ya, kalau bereaksi dengan air menjadi NH4OH plus HF ya. Kemudian kalau CH3CONH4 bereaksi dengan air menjadi CH3COOH plus NH4OH ya. Berasal dari basa lemah dan asam lemah ya. Ini merupakan basa lemah, ini asam lemah, ini asam lemah, dan ini basa lemah ya. Ini
hidrolisis total sempurna. Apabila garam berasal dari basa kuat dan asam kuat, misal KCl atau Na2SO4 ya, bereaksi dengan air ya, misal KCl itu menjadi KOH plus HCl. Kemudian kalau Na2SO4 menjadi NOH plus HSO4. Kation dan anion tidak bereaksi dengan air dan disebut tidak terhidrolisis. Contoh pada kasus reaksi 3 sebelumnya ya. Karena apa? Ini merupakan basa kuat dengan asam kuat ya. Begitu. Kita lanjut ya. Ini adalah asam pembentuk dan basa pembentuk ya. Ini kalau asam pembentuknya kuat kemudian basa pembentuknya kuat, maka sifat larutan garam yang terbentuk adalah netral ya. Contohnya ini NaCl dan K2SO4 ya. Ini kan kalau bereaksi dengan air menjadi HCl ya, asam kuat dan basa kuat. Kemudian ini juga KOH plus HSO4, ini asam kuat dan basa kuat. Kemudian kalau asam pembentuknya kuat kemudian basa pembentuknya lemah, maka sifat larutan garam yang terbentuk asam ya. Ini Na4Cl kalau menjadi Na4OH ya plus HCl. Kemudian ini H2SO4 menjadi H2SO4 plus L2OH ya. Yang mana yang merupakan asam kuat ya. Ini asam kuat dan ini juga asam kuat ya. Kemudian asam pembentuknya lemah dan basa pembentuknya kuat, menjadi sifat larutan garam yang terbentuk basa seperti ini, CH3CONA menjadi CH3COOH plus NOH ya. Kemudian Na2CO3 menjadi NOH plus CO3 ya, menjadi basa ya. Ini basa, ini juga basa. Dan kalau asam bentuknya lemah dan lemah ya, di sini misalnya ini CH3COH plus NH4OH ya, sehingga ini tidak terhidrolisis ya, sedangkan ini terhidrolisis ya. Ini basa bentuknya lemah dan ini juga lemah, ini juga lemah ya. Kemudian ini asam bentuknya lemah, ini asam lemah dan ini juga asam lemah, terhidrolisis. Kemudian ini asam dan basa pembentuknya lemah ya, tergantung dari konstanta ionisasi asam dan konstanta ionisasi basa ya. Ini sama-sama asam lemah dan basa lemah ya. Ini kalau ada ion natrium bereaksi dengan air ya, ini tidak ada reaksi ya, karena ini akan membentuk, ini kan dari NaOH ya, basa kuat. Kemudian ini dari HCl ya, asam kuat. Sehingga tidak ada reaksi ya, karena ini merupakan basa kuat dan
asam kuat. Lanjut. pH larutan senyawa garam ya. Yang pertama, garam dari basa kuat dan asam kuat. Misalnya ini adalah NaCl, natrium klorida. Ini akan terjadi ionisasi garam dari NaCl menjadi ion Na dan ion Cl ya. Kemudian ionisasi air H2O menjadi OH ion dan ion H ya. Dalam larutan, ion Na dan ion OH tidak bereaksi ya menjadi molekul NaOH, karena di sini NaOH adalah basa kuat ya, sehingga dalam larutan tetap berada dalam bentuk ion Na dan ion OH ya. Kemudian ion Cl dan ion H juga tidak bereaksi ya menjadi HCl, karena HCl merupakan asam kuat, sehingga dalam larutan tetap berada dalam bentuk ion H dan ion Cl. Jadi ion-ion Na dan Cl ini dari NaCl ya, ini tidak bereaksi ya, tidak bereaksi dengan H2O atau tidak terhidrolisis, sehingga molaritas atau H dan molaritas OH dari H2O tetap, yaitu 10⁻⁷ molaritas. Kesimpulan dari reaksi ini adalah garam dari basa kuat ya ini dan asam kuat tidak terhidrolisis. Kemudian pH larutannya min log 10⁻⁷ sama dengan 7 ya, dan sifat larutannya netral. Baik, lanjut ya. Yang kedua, garam dari basa kuat dan asam lemah. Misalnya ada NaNO2 ya, ini akan terjadi ionisasi garam, jadi NaNO2 menjadi ion Na dan ion NO2. Kemudian terjadi ionisasi air adalah H2O menjadi ion OH dan ion H. Dalam larutan ini, ion Na dan ion OH tidak bereaksi ya menjadi NaOH seperti pada nomor 1 sebelumnya ya. Kemudian ion H dan ion NO2 menjadi molekul HNO2 ya, karena HNO2 adalah asam lemah, sehingga hanya sebagian yang terurai kembali menjadi ion H dan ion NO2. Hanya salah satu ion ya dari NaNO2 ini, yaitu ion NO2 yang bereaksi dengan air atau terjadi terhidrolisis, sehingga garam dari basa kuat dan asam lemah akan terjadi hidrolisis sebagian. Sifat larutannya ya, terjadi reaksi ion NO2 dan ion H menjadi molekul HNO2 yang merupakan asam lemah di sini ya, sehingga konsentrasi H kurang dari 10⁻⁷ atau konsentrasi OH lebih besar dari 10⁻⁷ m. Maka sifat larutannya basa karena pH-nya lebih dari 7 ya. Dan konsentrasi OH sama dengan akar KW kali konsentrasi G per konstanta ionisasi asam. KW ini adalah konstanta kesetimbangan air ya. Sehingga pH larutan di sini min log dari sini ya. Min log OH sama dengan setengah min log KW min log G plus log Ka ya. Ini konstanta kesetimbangan air, ini garam, ini konstanta kesetimbangan asam.
Sehingga dari sini kita jadikan pOH ya, ini setengah PKW min PKA plus log K ya. Kalau dapat pOH di sini kita cari pH-nya ya. 14 min pOH di sini ya. 14 min setengah dari sini ya. PKW min PKA plus log K. 14 itu kan PKW ya. Min setengah PKW plus setengah PKA min setengah log K ya. Kita tahu G di sini adalah garam ya, yang satuan molaritasnya adalah mol per liter. Ya, setelah ini PKW min setengah PKW plus setengah PKA min setengah log K ya. Dari sini kita dapatkan pH setengah P kali PKW plus PKA min log K. Kita lanjutkan. Garam dari basa lemah dan asam kuat. Misal adalah ini ada NH4Cl ya, bereaksi dengan air. Jadi NH4OH plus HCl di sini ya. Ini terjadi ionisasi garam dari NH4Cl menjadi ion NH4 plus ion Cl ya. Dan ionisasi air H2O menjadi ion OH dan ion H. Dalam larutan, ion H dan ion Cl tidak bereaksi ya, membentuk HCl. Tidak membentuk asam kuat di sini ya. Kemudian ion NH4 bereaksi dengan OH menjadi molekul NH4OH yang merupakan basa lemah, sehingga hanya sebagian yang terurai kembali menjadi ion NH4 dan ion OH. Jadi hanya salah satu ion dari NH4Cl ini, yaitu ion NH4 yang bereaksi dengan air ya, atau terhidrolisis ya, sehingga garam dari basa lemah dan asam kuat terhidrolisis sebagian. Baik, kita lanjut. Sifat larutan tadi ya, terjadi reaksi ion OH dengan ion NH4 menjadi molekul NH4OH, sehingga konsentrasi OH kurang dari 10 pangkat min 7 atau konsentrasi H lebih dari 10 pangkat min 7 M, sehingga pH kurang dari 7. Maka sifat larutannya ini adalah asam. Untuk mencari pH larutan, ini konsentrasi H dulu ya, sama dengan akar KW, konstanta kesetimbangan air, dengan kali konsentrasi garam per konstanta ionisasi basa di sini ya. Sehingga kalau dicari pH-nya sama dengan min setengah kali PKW plus PKB min log garam di sini ya. Kita kan tahu sebelumnya untuk larutan asam, ini konsentrasi asam itu kan lebih dari 1 pangkat min 7 M ya, maka pH-nya kurang dari 7. Dan larutan basa, konsentrasi asamnya kurang dari 10 pangkat min 7 M, sehingga pH-nya lebih dari 7. Dan gimana kalau larutan netral ya? Ini kan H sama dengan 10 pangkat min 7 M, sehingga pH sama dengan 7 ya. Nah, ini adalah pada dasarnya suatu cara untuk menyatakan konsentrasi ya pada suhu 25 derajat Celcius.
Lanjut ya. Yang keempat, garam dari basa lemah dengan asam lemah. Misal NH4NO2 ya. Kalau bereaksi dengan air itu kan NH4OH plus jadi HNO2 ya. Dalam larutan, ion-ion NH4 dan ion NaO2 ini dapat bereaksi dengan air ya, sehingga terjadi hidrolisis total atau sempurna. Untuk sifat larutannya gimana? Tergantung harga konstanta ionisasi asam maksud saya. Konstanta ionisasi asam dari asam lemah dan konstanta ionisasi basa ya dari basa lemah. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka larutannya sifatnya asam. Kalau Ka-nya itu sama dengan Kb, sifat larutannya netral. Kalau Ka-nya itu kurang dari Kb, maka sifat larutannya basa. Untuk mencari pH larutan, ya ini ya, setengah kali pKw plus pKa min pKb ya. Ini pK potensial ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang ke sistem buffer ya di sini. Larutan buffer merupakan sistem campuran dari asam lemah dengan basa konjugatnya ya. Misalnya HCN dan ion Cn dari NaCN ya. Kemudian basa lemah dengan asam konjugatnya. Misal basa lemah itu NH4OH atau NH3 ya, bisa juga. Dengan ion NH4, misal dari NH4Cl di sini. Kemudian sifat larutan buffer di sini ya. Yang pertama, pH-nya relatif tetap bila diencerkan atau ditambah dengan pelarut. Kemudian yang kedua, pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa ya. Kemudian fungsi larutan buffer di sini ini adalah mencegah perubahan pH dan disebut juga larutan penyangga atau larutan dapar ya. Kita lanjut. Untuk yang pertama pada pH sistem buffer ya. Yang pertama, buffer dari asam lemah dengan basa konjugatnya. Misalnya campuran asam lemah HCN dengan Cn. Ion Cn, dimana ion Cn ini dari NaCN ya. Akan terjadi ionisasi. HCN menjadi ion H dan ion Cn. Kemudian NaCN menjadi ion Na dan Cn. Dari persamaan satu ini maka didapatkan konstanta ionisasi asam di sini adalah H ion H kali ion Cn per HCN di sini ya. Kita tahu ion Cn dari NaCN itu lebih besar ya daripada konsentrasi ion Cn dari HCN ya. Sehingga Cn pada persamaan 3 ini ya dapat dianggap berasal dari NaCN ya, atau garam atau konsentrasi basa konjugat. Sehingga persamaan 3 ini dapat diubah menjadi Ka sama dengan konsentrasi H kali konsentrasi basa konjugatnya per konsentrasi asam. Kemudian di persamaan 4 ini kita mau mencari H ya, konsentrasi H, maka di sini adalah tinggal dipindah ruas saja Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugatnya, sehingga untuk mencari pH sama dengan pKa ini dari sini plus log
konsentrasi basa konjugatnya per konsentrasi asam. Kita lanjut untuk yang kedua, buffer dari basa lemah dengan asam konjugatnya. Misalnya campuran NH3 ya, atau NH4OH lah, dengan ion NH4 yang berasal dari NH4Cl, maka akan terjadi ionisasi NH4OH menjadi ion NH4 dan ion OH ya. Kemudian NH4Cl, molekul NH4Cl berionisasi menjadi ion NH4 dan ion Cl. Dari persamaan 7 ini, maka akan dicari konstanta ionisasi basa sama dengan konsentrasi ion NH4 kali konsentrasi OH- ya, per molekul konsentrasi molekul NH4OH di persamaan 9 ini. NH4 ini ya dianggap berasal dari NH4Cl atau asam konjugat ya, sehingga persamaan 9 di sini dapat diubah menjadi ya Kb sama dengan konsentrasi asam konjugat kali konsentrasi OH per molekul basa ya, atau konsentrasi OH ya di sini sama dengan Kb kali konsentrasi basa per konsentrasi asam konjugatnya ya. Sehingga untuk mencari pOH sama dengan PKB plus log asam konjugat per basa. Dan untuk mencari pH sama dengan 14 min pOH ya. Oke. Catatannya di sini, apabila dalam soal perhitungan melibatkan volume, misal mili ya, dan konsentrasi, misalnya dalam molaritas, maka konsentrasi zat-zat tersebut dibuat atau dijadikan milimol ya. Ini merupakan dari mili kali molaritas. Contohnya, berapa mili asam lemah CH3COH 1 molaritas dengan konstanta ionisasi asamnya 1 kali 10⁻⁵ harus dicampurkan ke dalam 200 mili CH3CONA ya, yang merupakan garam ya, 2 molaritas, agar pH campurannya menjadi 4. Oke. A di sini asam dan G garam ya. Jadi ini molaritas asam 1M ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa mili asam ya, Va. Dan diketahui juga molaritas garamnya 2M. Kemudian volumenya 200 mili sudah diketahui. Sehingga tadi pH sama dengan pKa plus log G per A ya. pKa plus log ini jadiin ini kan mau jadi Vg kali Mg. Vg nya volume garam kali molaritas garam per volume air kali molaritas air ya. Tadi kan ini kan molaritas merupakan mol per liter ya. Ini jadiin milimol per mililiter ya. Sehingga ini kan dijadikan milimol ya. M kali mili. Oke. Jadi ini pH-nya menjadi 4 ya. Ini pKa plus log Vg kali Mg per Va kali Ma. Ini 4. pKa-nya 5 ya dari sini. Plus log ini 200 garam kali 2 molaritas per volume air, volume asam ya kali 1 di sini ya. Sehingga ini berluas min 1 sama dengan log 400 per Va ya. Min 1 merupakan sama dengan log 1/10 sama dengan log 400 per Va. Kita coret ini
pindah ruas, VA nya sama dengan 400 kali 10 sehingga sama dengan 4000 mili ya. Oke, kita lanjutkan. Campuran basa dan asam. Yang pertama, campuran basa kuat dan asam kuat ya. Misalnya 100 mili 0,1 molaritas NaOH ya, dan 50 mili 0,2 molaritas HCl. Untuk mencari milimolnya ya, NaOH 100 kali 0,1 M sama dengan 10 milimol. Kemudian HCl 50 mili kali 0,2 M molaritas ya, sama dengan 10 milimol. Jadi kalau ada reaksi NaOH bereaksi dengan HCl menjadi NaCl dan H2O, semula kan 10 milimol ya, HCl juga 10 milimol. Ini koefisiennya kan sama-sama 1. Kemudian yang bereaksi 10 juga, kemudian ini 10 milimol juga, ini 10. Akhir sisanya kan 0, hasilnya 0 ya. Ini 10. Dalam campuran hanya terdapat NaCl yang bersifat netral ya. Contoh reaksi pada reaksi hidrolisis nomor 1 sebelumnya ya. Sehingga untuk campuran basa kuat dengan asam kuat ya, misal jika A VB kali MB sama dengan VA kali MA, V itu tadi volume, M itu molaritas ya, B itu basa, dan A itu asam, maka larutan bersifat netral. Yang kedua, jika VB kali MB lebih besar dari VA asam kali molaritas asam, maka tersisa basa kuat ya. pH larutan dihitung dari konsentrasi basa sisa. Dan jika volume basa kali molaritas basa kurang dari volume asam kali molaritas asam, maka tersisa asam kuat ya. pH larutan dihitung dari konsentrasi asam sisa ya. Ingat, zat sisa juga dihitung dalam molaritas atau sama dengan milimol per mili gitu. Ini contoh ya. Hitunglah pH campuran 100 mili 0,1 molaritas HCl dan 50 mili 0,1 molaritas NaOH. Ini adalah reaksi HCl dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O. Ya, ini misal ini mula-mulanya berapa, ini reaksi dan ini sisa ya. Ini mula-mulanya 100 kali 0,1 10 milimol, kemudian NaOH nya 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Volume campurannya kan 150 ya. Misal ini jadi gitu 10, ini 5, ini 0 belum. Dan yang bereaksi karena ini koefisiennya sama, ini 5 gitu ya. Ini sisanya 5 0 5. Karena molaritas asam kali volume asam lebih besar dari molaritas basa kali volume basa, maka tersisa HCl di sini ya, atau asam kuat, sehingga campuran bukan merupakan sistem buffer ya. Reaksinya sama, ini sisanya itu kan 5 milimol ya dalam 150 mili atau sepertiga puluh. Ini kan 5 milimol per 150 mili sama dengan sepertiga puluh M ya. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H atau min log sepertiga puluh sama dengan log 30 sama dengan 1,5 ya. Ini pH campurannya 1,5. Kita lanjut. Yang kedua, campuran yang salah satunya merupakan ion lemah ya. Ini dapat menjadi sistem buffer ya.
Misal NH4OH dan HCl atau NaOH dengan NCH3COH ya. Misal ini NH4OH bereaksi dengan HCl menjadi NH4Cl dan H2O ya. Kemudian NaOH bereaksi dengan CH3COOH jadi garam CH3CONa plus H2O. Jadi misal volume basanya kali molaritas basanya sama dengan volume asam kali molaritas asam, maka merupakan campuran hidrolisis ya. Perhitungan pH seperti pada bagian hidrolisis senyawa garam ya. Ini kalau misalnya sama ya, ini sisanya 0 ya, ini juga sisanya 0. Dan perhitungan pH pada bagian hidrolisis senyawa garam mirip ya. Ini pH sama dengan setengah pKw plus pKb min log konsentrasi garam ya. Kemudian untuk pH di sini juga sama ya, setengah kali pKw plus pK, karena ini asam ya, ini setengah kali pKw plus pKa ya min log garam ya. Kemudian jika B volume basa kali molaritas basa tidak sama dengan volume asam kali molaritas asam, maka tersisa zat yang lemah dan terbentuk sistem buffer. Misalnya campuran 100 ml 0,1 molaritas NH4OH ya. NH4OH bereaksi dengan HCl ya menjadi NH4Cl dan H2O ya. Misal ini mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, dan sisanya berapa ya. Misal ini tidak sama ya, ini 10, ini 5 ya. Maka karena koefisiennya sama, ini 5, 5, 5 ya. Sisanya 5, 0 ya, 5. Maka rumusan pH-nya seperti persamaan 12 tadi ya. POH sama dengan PKB plus log asam konjugat per konsentrasi basa ya. Dan dalam mencari pH 14 min POH ya. Jadi tetapi jika tersisa asam lemahnya, maka rumusan pH-nya seperti persamaan 6 ya. pH sama dengan pKa plus log basa konjugat per konsentrasi asam ya. Oke, lanjut. Misal contoh, hitung pH campuran 100 ml 0,1 molaritas HCN dengan konstanta ionisasi asam 1 kali 10 pangkat 4 dengan suhu 75 ml 0,1 molaritas NaOH. Sehingga kalau kita cari milimolnya, HCN dan NaOH masing-masing 10 milimol dan 7,5 milimol ya. Ini reaksi HCN dengan NaOH menjadi NaCN plus H2O. Semula-mulanya ini ya 10, kemudian 7,5 yang bereaksi. Karena ini koefisien sama, kita cari pembatas yang paling kecil 7,5, 7,5, hasil 7,5 ya.
Sisanya di sini adalah asam HCN 7,5, kemudian NaOH-nya ada sisa habis dan 7,5 ya. Dari campuran terdapat 2,5 mol HCN ya, dan 7,5 mol NaCN di sini. Dari persamaan 6, pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam sisa ya. pKa nya tadi berapa? 4 plus log basa konjugatnya ini kan 7,5 per asam sisanya 2,5 ya. 4 plus log 3 sama dengan 4,5 ya. Lanjut ya. Ini adalah contoh lagi. Hitunglah pH larutan yang terdiri atas campuran 0,01 mol asam asetat ya dengan 0,1 mol natrium asetat dalam 1 liter larutan. Ini konstanta ionisasi asam bagi asam asetat 10⁻⁵. Kemudian kita cari konsentrasi asam ya, 0,101 mol per liter sama dengan 10⁻⁻2 molaritas. Kemudian konsentrasi garam 0,1 mol per liter sama dengan 10⁻⁻1 m. Kita akan tahu pH sama dengan pKa plus log Cg per Ca. Ini ya, pKa nya ini 10⁻⁵ min log 10⁻⁵ plus log Cg nya ini ya 10⁻⁻1 per log 10⁻⁻2 ya, sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6 ya. Ini pH larutannya. Oke, lanjut lagi. Hitunglah pH campuran 1 liter larutan yang terdiri atas 0,2 mol NH4OH dengan 0,1 mol HCl ya, dengan konstanta ionisasi basanya 10⁻⁵. Ini ada NH4OH bereaksi dengan HCl menjadi NH4Cl dan ini ya H2O mula-mulanya 0,2 0,1 ya, ini strip. Dan yang bereaksi karena ini koefisiennya sama, kita cari pembatas yang rendah 0,1 0,1 menjadi NH4Cl 0,1. Jadi ini sisanya 0,1 ya. Ini 0,1 karena basa lemahnya bersisa ya, ini kan bersisa dan terbentuk garam NH4Cl, maka campurannya akan membentuk larutan buffer ya. Ini konsentrasi basa sisanya ya 0,1 mol per liter sama dengan 10⁻⁻1 mm. Kemudian Cg konsentrasi garam yang terbentuk ya, ini 0,1 mol per liter sama dengan 10⁻⁻1 molaritas. Untuk mencari pH OH sama dengan min pKb plus log Cg per Cb. Min log Kb nya berapa? 10⁻⁵ plus log ini Cg nya 10⁻⁻1 per log 10⁻⁻1 dengan 5 plus log 1 sama dengan 5 ya, sehingga pH nya 14 min pOH 14 min 5 sama dengan 9. Baik, mungkin cukup sekian materinya hidrolisis dan sistem buffer di sini. Selanjutnya kita untuk memperdalam materi ini kita latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.